bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, hai Kak Riki. Hai Kak Jen. Lagi apa nih? Sambil Ini Kak Jen, gitar. lagi persiapkan lagu-lagu sekolah minggu. Oh, ini di ruangan kelas mana ya? Kelas 5 Kak Jen. Oh iya, kelasnya Kak Riki ya? Iya, siapa tahu nih Kak Jen, ada adik-adik kita yang mengingat kelasnya. Oh, kangen ya? Iya. Kita juga sudah sangat lama sih. Kak Jen, Kak Riki itu sebenarnya kangen banget loh sama anak kelas 5 dan kelas besar Kak Jen. Kalau Kak Jen, Wah, kangen nggak sama kelas kecil? kangennya sudah tidak terbendung. Pengen peluk, pengen nyanyi bareng sebenarnya Kak Riki. Iya. Kak Riki. Sebentar ya. Aku lupa bawa air minum loh Kak Jen. Ini dia. Aku punya air minum untuk Kak Riki. Wah, baik sekali Kak Jen. Kan Kak Riki teman aku. Jadi, aku berbagi deh. Nih, silahkan minum Kak Riki. Terima kasih ya Kak Jen. Sama-sama. Udah jam 9 Kak Riki. Oh iya Kak Jen. Kita mau kebaktian Iya. sekolah minggu. Oke. Kak Riki minum dulu. Baik Kak Jen. Kak Jen duluan. Oke. Nyusul ya? Nanti Kak Riki nyusul ya. Duluan ya Kak Riki. Oke. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Surya Utama. Senang sekali Pak Jimmy bisa menjumpai adik-adik melalui sekolah minggu online. Terima kasih untuk papa mama, oma opa yang mendorong anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini. Ayo kita siapkan hati kita. Kita siapkan semuanya. Yang belum pakai baju, ayo pakai baju rapi, semua senang. Nah, nanti kita menyanyi bersama kakak-kakak guru sekolah minggu, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian sekolah minggu penuh sukacita. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi juga. Ketemu lagi dengan Kak Jen, Kak Riki, dan selamat hari Minggu ya. Ini hari Minggu ya Kak Riki ya? Iya. Oh, kita mau kembali lagi kebaktian online Sekolah Minggu GKI Surya Utama. Kak Jen, Ya. kita sapa adik-adik dulu ya. Dari kelas kecil sampai kelas besar. Dari Kak Jen ya? Ya. Oke. Halo adik-adik Prateka. TKA. TKB mana TKB? Wah, kelas 1. Senang sekali ya Kak Jen. Kelas 2, kelas 2. Nah sekarang giliran Kak Riki. Kelas 3, hai. Kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Wah, senang sekali Kak Jen bisa berjumpa dengan adik-adik semua walaupun masih online. Apa Kak Riki? Kita harus tetap semangat memuji Tuhan, Ya. mendengarkan firman Tuhan. Ya. Gak masalah, mau di mana saja yang penting hati kita. Kan hati kita sudah dipenuhi oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Tuhan. Nah Kak Jen, Ya, hari ini tuh cerah banget. betul. Matahari bersinar terang. Betul. Burung-burung berkicau. Betul. Bernyanyi loh Kak Den. Aku kayak pernah tahu loh ada sebuah lagu yang cocok sama kata-kata itu. Selamat pagi Tuhan, betul Kak Riki? Betul. Kita nyanyi sama-sama yuk adik-adik. Ya, mari adik-adik. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indah. Sekali lagi Kak Cinta.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita kalau mau ibadah, kita harus siapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau doa pembukaan dulu ya adik-adik ya. Ya. Kita mau nyanyi ada tanganku ada dua. Yuk adik-adik yang di rumah, kita siap berdoa ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Bila aku berdoa, kulipat keduanya. Adik-adik, doa pembukaan dibawakan oleh Adik Oren. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Oren. Hari ini kita mau ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Sekarang kami mau beribadah. Berkati kami agar dapat beribadah dengan baik dan tertib. Dan juga berkati kakak-kakak agar dapat mengajar kami dengan baik. Amin. Amin. Kak Riki, ingat nggak minggu lalu ada apa ya? Kan pencurahan Roh Kudus, Kak Jen. Betul. Hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Roh Kudus bahasa Inggrisnya apa sih? Spirit of God. God. The Spirit of God. Kak Jen mau ngajarin sebuah lagu baru loh Kak Riki Asik. tentang Roh Kudus ini. Ya. Kak Riki bantuin Mau. Kak Jen main gitar. Boleh, Kak Kak Jen. Cinta bantuin Kak Jen main keyboard. Ya. Kak Jen mau ditemenin sama Kak Febri. Kita panggil ya adik-adik ya. Kak Febri. Nih Kak Febri datang. Oke. Kak Riki mundur dikit. Kak Jen geser dikit. Nah, bantuin Kak Jen ya. Dan Kak Riki dan Kak Cinta nyanyi The Spirit of God. Oke. Spirit of God, empower me, fill me with strength to have hope and believe. Spirit of God, lead me in truth, fill me with faith so that I trust in you. Spirit of God, show me your way, fill me with love to go serve every day. Amin. Terima kasih Kak Febri. Sampai jumpa. Ayo Kak Riki, sini lagi. Ya. Kak Riki, Ya, Kak Jen. coba ya. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kita pasti Ya. kita mau berbuat yang baik. Betul nggak? Ya, betul Kak Jen. Kalau kita mau melakukan yang kurang baik, gimana tuh? Roh Kudus yang akan mengingatkan Kak Jen. Berarti hati kita dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi juga dengan Kasih. kasih. Ada lagu yuk. Bergerak Kak Riki, gitarnya taruh dulu. Taruh dulu ya. Iya, kita mau nyanyi lagu Kasih. Kita ada ejaannya tuh K-A-S-I-H. Iya Kak Jen. Oke. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Lagi ya.
K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita masuk di dalam firman Tuhan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan diri. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Kak Lili. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan pada hari ini, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan adik-adik diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pernah gak hidup berbagi? Susah atau gampang? Kadang-kadang susah, gampang ya adik-adik. Misalnya kalau mama bilang, adik-adik ini mainannya dikasih saudara yang di Jawa ya. Terus mungkin adik-adik yang bilang, masih bagus mah. Atau yang ini aja dek, sayang mah. Atau yang ini, aku seneng. Adik-adik, hidup berbagi ternyata susah-susah gampang ya adik-adik. Tapi kita tetap harus melakukan hidup berbagi. Kenapa? Karena hidup berbagi adalah hidup yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada kita, kepada adik-adik dan kakak. Hidup berbagi adalah hidup di dalam kasih. Kalau kita mau membagi milik kita sendiri, berarti kita sudah melakukan tindakan kasih. Adik-adik, kita bisa berbagi apa aja sih? Kita bisa berbagi pakaian, makanan, alat tulis, atau mainan. Atau juga kita bisa berbagi uang untuk para korban bencana. Atau kemarin waktu Paskah, adik-adik ada tindakan APD dengan menyisihkan uang jajan kita. Itu pun juga adik-adik sudah melakukan tindakan berbagi. Dan satu hal juga yang tak kalah penting dari berbagi adalah kita harus memberi perhatian adik-adik. Hidup berbagi, memberi perhatian, terlebih-lebih saat ini kita susah untuk bertemu tatap muka sama teman-teman, gak seperti dulu.
Tapi biarlah dengan kita memberi perhatian bisa melalui WA atau chat, itu adalah suatu bentuk hidup berbagi yang bisa kita lakukan di era pandemi ini. Nah, adik-adik, ternyata hidup berbagi ini sudah dilakukan juga oleh jemaat-jemaat zaman dahulu. Terlebih-lebih pada saat para rasul memberitakan tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, juga pencurahan Roh Kudus. Begitu banyak orang-orang menjadi percaya. Nah, kumpulan-kumpulan orang inilah adik-adik yang disebut jemaat mula-mula. Mereka berhidup rukun dan mereka saling peduli. Mereka sehati, sejiwa. Setiap hari mereka berkumpul, berdoa, dan juga belajar firman Tuhan. Adik-adik, kenapa mereka mempunyai rasa akrab? Karena mereka mempunyai kasih Allah yang begitu melimpah-limpah. Karena mereka menyadari bahwa tidak semua jemaat ini mereka orang yang berada, orang yang kaya. Di jemaat mula-mula ini adik-adik, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, karena itu mereka mempunyai hati kerinduan melalui pekerjaan Roh Kudus, membawa mereka selalu melakukan kebaikan, sampai akhirnya yang kaya mereka rela untuk menjual barang-barangnya, sampai akhirnya hasil penjualan itu mereka berikan kepada para rasul untuk dibagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, adik-adik, seperti yang kita lihat dalam ayat 32, ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu itu kepunyaan mereka bersama. Adik-adik, apa ini artinya kita nggak boleh punya barang sendiri? Bukan ya adik-adik, tentu saja bukan. Arti ayat ini mengajarkan bahwa kita justru diajarkan untuk selalu hidup berbagi sesuai dengan kemampuan kita untuk kita bisa menolong sesama kita. Pada saat kita berbagi, dikoordinir oleh satu orang, nanti orang ini akan membuat barang hasil kumpulan ini menjadi milik bersama untuk dipakai bersama-sama, sehingga di antara orang-orang jemaat, di antara orang percaya tidak ada yang berkekurangan dan mereka hidup berkecukupan. Ada salah satu jemaat adik-adik yang bernama Yusuf, yang tapi biasa dipanggil oleh para rasul Barnabas. Dia juga tergerak hatinya. Ada pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk dia melakukan kebaikan. Apakah Barnabas ini orang kaya? Ya, nggak kaya juga adik-adik. Dia biasa. Tapi dia memang punya ladang, punya tanah sedikit yang ia pakai. Karena ia tidak seperti orang-orang suku bangsa Israel. Barnabas ini dari Siprus, ya, dia anak seorang Lewi, yang artinya adalah anak penghiburan. Adik-adik, apakah Barnabas ini ada suatu kewajiban dia untuk membagi-bagi orang? Sebenarnya dia tidak ada kewajiban karena dia bukan orang yang kaya. Tapi hati kerinduan karena kasih Allah melimpah-limpah akhirnya menggerakkan hati Barnabas. Akhirnya Barnabas juga mau ikut-ikut. Aku juga mau ikut menjual tanahku dan kuberikan kepada para rasul hasil penjualannya itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik, luar biasa ya Barnabas ya. Hebat sekali, sangat baik, dan ia seorang yang sangat murah hati. Adik-adik, biarlah kita juga mau belajar seperti Barnabas. Adik-adik mau belajar seperti Barnabas, menjadi orang yang murah hati. Kita mau belajar untuk juga membagikan apa yang ada dari kita sesuai dengan kemampuan kita untuk menolong orang lain. Kenapa? Karena kasih Allah telah lebih dulu kita terima dengan berlimpah-limpah. Maka kita pun harus bagikan kepada orang lain. Adik-adik, firman Tuhan ini kakak tutup dengan satu ilustrasi cerita, yaitu tentang kasih yang besar. Ceritanya begini adik-adik. Suatu desa di Korea, ada desa kecil sekali. Adik-adik, di situ ada rumah singgah, boleh dibilang rumah panti asuhan yang sangat sederhana dan didiami oleh anak-anak panti asuhan dari berbagai usia. Anak-anak ini adalah anak-anak panti asuhan sebagai korban perang. Dia korban perang di mana orang tuanya meninggal. Akhirnya anak-anak ini ditampung dalam sebuah rumah panti asuhan.
Saat itu adik-adik masih dalam suasana perang. Tiba-tiba adik-adik di suatu kesunyian ada suatu ledakan yang akhirnya menghancurkan atap dari rumah panti asuhan itu. Begitu atap itu hancur dan tidak sengaja di situ ada banyak anak-anak panti asuhan. Adik-adik sebagian dari anak-anak itu ada yang terluka, ada yang robek, ada yang sakit, ada yang menangis karena mereka kesakitan. Langsung tim 2P2K pertolongan pertama pada kecelakaan langsung cepat-cepat membawa anak-anak ini ke rumah sakit. Itu desa terpencil yang sedikit sekali, minim sekali tenaga medis dan juga rumah sakit. Hanya dibawa dan di situ dilihat adik-adik apakah ada yang bisa dibantu untuk anak-anak yang lukanya parah ini. Dilihat cek hasil darahnya adik-adik ternyata dari seluruh anak-anak yang luka ini ada satu anak yang lukanya cukup parah sehingga ia membutuhkan transfusi darah. Adik-adik memang transfusi darah itu biasanya dilakukan untuk anak umur 17 tahun batasnya. Tapi ini karena keadaan darurat, maka tim dokter memutuskan anak yang kurang sedikit dari usia 17 tahun pun boleh dilakukan transfusi darah. Adik-adik tiba-tiba dokter bilang, ini saya sudah melihat ada beberapa anak yang golongan darahnya cocok dengan gadis kecil yang lukanya cukup parah dan membutuhkan transfusi darah. Ya, siapa yang mau menyumbangkan darah untuk adik kecil ini? Adik-adik tiba-tiba suasana menjadi hening sejenak. Nggak ada yang berani, semua takut diambil darahnya karena mereka masih kanak-kanak. Tidak terlalu banyak, hanya untuk membantu adik kecil ini. Tiba-tiba adik-adik ada seorang anak yang mengangkat tangannya. Diamnya, aku bersedia. Begitu ada anak yang mau ditransfusi darah, langsung anak itu diberi persiapan untuk diambil darahnya. Tapi adik-adik tiba-tiba di tengah, anak ini menangis. Loh, dokternya tanya, kenapa kamu menangis? Tapi dia terus menangis masih kenceng. Apakah ditransfusi darah sakit? Dia menangis terus menangis adik-adik. Tapi ternyata adik-adik begitu selesai, dokternya tanya, adik, kenapa tadi disuntik diambil darahnya nggak terlalu banyak? Terus adik menangis. Aku takut. Takut apa? Takut meninggal. Loh, kok takut meninggal? Karena aku kira kalau aku diambil darahnya semua, aku akan meninggal. Loh, tahu mau meninggal kalau diambil darah, tapi kenapa tetap juga mau memberikan darah untuk gadis kecil? Adik-adik suatu jawaban yang membuat kakak menjadi cukup terenyuh. Dia mengatakan, karena ia temanku dan aku mengasihinya. Adik-adik biarlah firman Tuhan ini boleh mengajarkan adik-adik dan juga kakak. Untuk kita boleh berbagi. Berbagi karena kita mengasihinya. Karena kasih Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh berbagi. Berbagi dalam segala hal. Berbagi untuk membantu sesama kami. Sesuai dengan kebutuhan kami. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kami untuk hidup berbagi. Dan hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh benar-benar meresap di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, oma, opa, saudara-saudara kami. Khususnya di masa era pandemi ini. Tuhan mau pimpin di dalam kesehatannya. Tuhan juga mau pimpin di dalam setiap bekerja, aktivitas. Tuhan jaga agar selalu boleh diberikan kesehatan yang prima, sehingga boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa gereja kami yang saat ini masih dalam ibadah online. Walaupun kami dalam ibadah online, tapi kami tetap juga boleh saling peduli satu dengan yang lain. Kami juga boleh saling memperhatikan satu sama lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami, untuk mereka boleh memimpin negara ini dengan baik. Tuhan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan dan hati yang bijaksana. Kami juga berdoa untuk vaksin yang saat ini masih terus dilegalakan. Tuhan tolong biarlah
vaksin ini boleh diberikan kepada orang-orang dengan tertib, dengan teratur, dan jauhkanlah dari tindakan-tindakan kecurangan. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami dan berkat-Mu. Biarlah semua ini juga boleh kami bagikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adik-adik kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. A little bit or a lot. I can share what I've got. A little bit or a lot. I can share what I've got. God sent His Son, His one and only Son, for me and for you. God sent His Son, His one and only Son, for you and for me. And because God gave a lot, I can share what I've got. If I got a little bit. Tiba waktunya adik-adik untuk kita memberikan persembahan seperti biasa. Persembahan bisa adik-adik berikan melalui transfer ke rekening yang tertera di bawah ini, atau nanti dititipkan dulu kepada papa mama, nanti dibawa pada saat kalau kita sudah bisa datang ke gereja. Yuk adik-adik, kita bawa persembahan kita nyanyi lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Doa persembahan akan dibawakan oleh Aroy dari kelas 5. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Engkau telah memberkati dan menyertai kami. Kami juga berterima kasih Engkau telah berkenan dan memberi kesempatan bagi kami untuk memberi persembahan bagi-Mu. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus agar menjadi sumber kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tidak terasa Kak Riki, Ya, kita Kak sudah Jen. sampai di akhir kebaktian sekolah minggu kita. Hari ini Kak Riki dapat berkat gak? Dapat dong Kak Jen. Kak Jen juga bagaimana kita harus berbagi ya Kak Riki ya. Betul Kak Jen. Seperti siapa tadi di cerita itu? Barnabas. Barnabas mau berbagi kasih, berarti aku juga mau mengasihi teman-temanku Kak Riki. Termasuk aku mau mengasihi Kak Riki, Iya. aku mau mengasihi Kak Cinta. Kita nyanyi yuk. Yuk. Ku kasihi kau dengan Kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat
Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Setelah mengikuti sekolah minggu, menyanyi, mendengarkan firman, kita akan bersuka cita dalam kehidupan kita. Karena berkat-berkat Tuhan selalu melengkapi kita semua. Terimalah adik-adik berkat dari Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupanmu bersama keluarga dimanapun kita berada. Amin. Nah, Kak Riki, Ya, Kak Jen. kebaktian kita sudah selesai. Betul. Aku merasa diberkati hari ini. Kak Riki? Sangat diberkati Iya. adik-adik. Semoga adik-adik juga di rumah diberkati oleh pujian dan juga firman Tuhan hari ini. Yuk Kak Riki, kita sampaikan Yuk. salam sama adik-adik. Kita bertemu lagi minggu depan ya Kak Riki ya. Betul Kak Jen. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.